Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Embedding Tumbuhan Daun Citrus History. Tahap pengambilan daun. Ini adalah gambar daun yang kami ambil di wilayah UNS. Seperti yang kita tahu bahwa kami akan mengamati histologi dari daun jeruk purut yang berbeda perkembangannya atau usianya. Daun ini kami ambil dalam satu pohon dengan daun berjumlah 6. Dari panjang dan lebarnya kami melakukan pengukuran untuk membandingkan bagaimana morfologi dari daun-daun tersebut. Kemudian setelah melakukan pengukuran, kami masuk ke dalam proses selanjutnya, yakni pencucian. Selanjutnya adalah tahap pencucian daun. Pada tahap pencucian daun ini, daun dicuci menggunakan air bersih agar daun tersebut terhindar dari kontaminan. Selanjutnya adalah tahap pemotongan. Setelah daun dipastikan bersih dan terhindar dari kontaminan, daun dipotong dengan ukuran 2x1 cm. Setelah itu masuk ke dalam proses fiksasi. Tahap fiksasi. Setelah daun dipotong berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2x1 cm, daun jeruk dimasukkan ke dalam botol flakon. Setelah itu, melakukan fiksasi dengan menggunakan larutan FAA selama 24 jam. Proses fiksasi sendiri bertujuan untuk menghentikan proses metabolisme dengan cepat. Washing dan dehidrasi. Untuk tahap yang pertama adalah kita menggunakan larutan alkohol bertingkat, yakni 70%, alkohol 80%, alkohol 90%, alkohol 100%, dan alkohol 100% dengan masing-masing selama 3 menit. Nah, untuk berikutnya adalah dealkoholisasi dengan larutan alkohol banding silol dengan perbandingan 3:1, 1:1, dan 1:3, masing-masing selama 30 menit. Nah, setiap botol flakon kira-kira ukurannya adalah 10 ml. Tahap selanjutnya adalah tahap infiltrasi. Pada tahap ini, dengan cara medium embedding diinfiltrasikan ke seluruh jaringan tanaman dengan menggunakan yang pertama, larutan silol parafin dengan perbandingan 1:9 dengan suhu oven 57 derajat Celcius selama waktu 24 jam. Selanjutnya, larutan silol parafin 1:9 dibuang dan diganti dengan parafin murni dalam suhu yang sama 57 derajat Celcius selama 24 jam. Selama proses infiltrasi ini, parafin yang digunakan harus tetap cair, sehingga proses ini dilakukan dengan menuangkan parafin di dalam oven. Setelah melakukan tahap infiltrasi, tahap yang selanjutnya adalah tahap embedding. Tahap embedding merupakan tahapan penanaman jaringan tanaman di dalam cetakan parafin untuk membuat blok parafin. Tahapan ini juga biasa disebut dengan tahapan blocking atau membuat blok. Untuk membuat blok ini digunakan cetakan nastar atau bisa juga menggunakan cetakan yang terbuat dari kertas. Cara melakukan embedding adalah yang pertama dengan mengisi cetakan hingga penuh dengan parafin yang telah dicairkan. Selanjutnya memasukkan jaringan yang telah diinfiltrasi ke dalam cetakan hingga jaringan tertanam sesuai dengan posisi yang diinginkan. Yang ketiga, mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam parafin dengan menggunakan jarum yang telah dipanaskan, atau bisa juga memasukkan lagi cetakan yang sudah terisi parafin tersebut ke dalam oven. Selanjutnya, membiarkan blok mengeras. Tahapan trimming adalah penambahan
membuang sisa-sisa parafin yang terdahulu. Setelah bersih, kemudian menempelkan blok parafin di blok dengan melelehkan parafin terlebih dahulu agar preparat dapat melekat. Setelah itu, membentuk parafin dalam bentuk trapesium dengan cara yang sama, yaitu melelehkan parafin terlebih dahulu agar parafin melekat lebih kuat di bloknya dan agar tidak putus saat di-sectioning. Nah, pada bagian ini, parafin dibentuk menjadi trapesium agar lebih hemat dalam penggunaan parafinnya. Jadi tidak terlalu banyak parafin yang terbuang sia-sia ketika pemotongan atau sectioning. Untuk pemosian preparat, yaitu secara vertikal agar ketika dipotong preparat dalam kondisi membujur seperti ini ya. Yang selanjutnya adalah tahap sectioning, yaitu pemotongan parafin yang telah tertempel dalam blok untuk menghasilkan pita-pita parafin. Nah, pita-pita parafin ini kemudian dipanaskan di bagian Proses staining atau pewarnaan. Tahap yang pertama yakni silal parafin ditunggu hingga parafin luruh. Tahap yang kedua yaitu alkohol banding silal 1:3 selama 1 menit. Selanjutnya tahap ketiga, alkohol banding silal dengan perbandingan 1:1 ditunggu selama 1 menit. Kemudian tahap yang keempat, alkohol banding silal dengan perbandingan 3:1 ditunggu selama 1 menit. Tahap kelima ada alkohol 100%, preparat ditunggu selama 2 menit. Selanjutnya ada alkohol 95%, preparat ditunggu hingga 2 menit. Tahap ketujuh dengan alkohol 70% masih sama, ditunggu dengan durasi waktu 2 menit. Kedelapan ada alkohol 50%, ditunggu selama 2 menit. Tahap terakhir dengan menggunakan alkohol 30%, ditunggu selama 2 menit. Setelah direndam dalam alkohol, kemudian direndam dalam aquades selama 1 menit. Tahap berikutnya yakni pada safraning 1% selama 30 menit. Setelah itu preparat direndam kembali di dalam aquades selama 1 menit. Tahap selanjutnya direndam kembali dalam alkohol 30% selama 2 menit. Selanjutnya ada alkohol 50%, preparat ditunggu hingga 2 menit. Selanjutnya yaitu dengan alkohol tingkatan selanjutnya 70% direndam selama 2 menit.
es krim dalam ETOH 95% selama 10 detik. Kemudian rendam dalam alkohol 100% selama 2 menit. Tahap selanjutnya yaitu preparat direndam dalam alkohol bening silol dengan perbandingan 3:1 selama 1 menit. Selanjutnya alkohol banding silol 1:1 selama 1 menit. Tahapan selanjutnya yaitu dengan alkohol banding silol dengan perbandingan 1:3 ditunggu hingga 1 menit. Tahapan yang terakhir dari staining ini adalah preparat direndam di dalam silol selama 1 jam. Kemudian setelah 1 jam preparat dapat memasuki proses yang selanjutnya yaitu mounting. Tahapan berikutnya yaitu proses mounting. Preparat yang telah diwarnai kemudian diambil dari larutan silol, lalu diberi etelan untuk merekatkan kaca penutup di preparat tersebut. Penutupan dengan deglas harus sampai tidak ada air atau gelembung udara, karena apabila masih mengandung air, maka terjadi penghitaman pada jaringan. Selanjutnya didiamkan hingga kering. Kemudian, gambar di atas merupakan hasil preparat yang telah ditutup menggunakan kaca penutup pada proses mounting. Setelah preparat kering, preparat diberi label berupa nama dari preparat yang telah dibuat. Pada tahapan terakhir, preparat dapat diamati di bawah mikroskop. Berikut merupakan hasil dari preparat yang telah kita amati di bawah mikroskop. Kita dapat mengidentifikasi berbagai macam jaringan yang terdapat pada organ daun jeruk purut. Terima kasih, sains dimulai sebagai filsafat dan berakhir sebagai seni. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.